Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Lili Manolis Davitri TB akan mereview materi makroekonomi lanjutan pada buku Makroekonomi Manq 2010. Di bab 13 itu ada pasokan agregat dan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, menurut Milton Friedman, selalu ada trade-off sementara antara inflasi dan pengangguran. Tidak ada trade-off permanen. Pengorbanan sementara bukan berasal dari inflasi, tetapi dari inflasi yang tidak terduga, yang umumnya berarti dari kenaikan tingkat inflasi. Ini menurut Milton Friedman. Nah, ekonom menganalisis fluktuasi jangka pendek dalam pendapatan nasional dan tingkat harga menggunakan model permintaan agregat dan penawaran agregat. Teori dasar kurva penawaran agregat jangka pendek, kita menetapkan implikasi kunci dan menunjukkan bahwa kurva ini menyiratkan trade-off antara dua ukuran kinerja ekonomi, inflasi dan pengangguran. Trade-off ini yang disebut kurva Philip memberitahu kita bahwa untuk mengurangi tingkat inflasi, pembuat kebijakan harus menaikkan pengangguran untuk sementara. Dan untuk mengurangi pengangguran, mereka harus menerima inflasi yang lebih tinggi. Seperti dari kutipan Milton Friedman tadi, antara inflasi dan trade-off dan pengangguran hanya bersifat sementara. Salah satu jangka pendek dan sama yang pentingnya mengapa mereka tidak menghadapinya dalam jangka panjang. Nah, kita lihat di sini pada teori dasar pasokan agregat. Dengan memeriksa dua model penawaran agregat yang menonjol di kedua model, beberapa ketidaksempurnaan pasar yaitu beberapa jenis gesekan menyebabkan output ekonomi menyimpang dari tingkat alaminya. Akibatnya, jangka pendek kurva penawaran agregat miring ke atas daripada vertikal dan bergeser dalam kurva permintaan agregat, menyebabkan output berfluktuasi. Penyimpangan sementara ini output dari tingkat alaminya mewakili bom dan bust dari siklus bisnis. Masing dari dua model membawa kita ke rute teoritis yang berbeda, tetapi masing-masing rute berakhir di tempat yang sama. Coba kita lihat pada model harga lengket. Penjelasan yang paling banyak diterima untuk kurva penawaran gerbang agregat jangka pendek yang miring ke atas disebut model harga lengket. Nah, model ini menekankan bahwa perusahaan tidak langsung menyesuaikan harga yang mereka tetapkan dalam menanggapi perubahan permintaan. Terkadang harga ditentukan oleh kontrak jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Bahkan tanpa perjanjian formal, perusahaan dapat mempertahankan harga tetap stabil untuk menghindari mengganggu pelanggan tetap mereka dengan perubahan harga yang sering terjadi. Dan terkadang harga kaku bisa menjadi cerminan dari upah kaku. Perusahaan mendasarkan harga mereka pada biaya produksi. Dan upah mungkin bergantung pada norma sosial dan gagasan keadilan yang berkembang perlahan seiringnya waktu. Ada berbagai cara kita untuk memformalkan gagasan harga kaku untuk menunjukkan bagaimana dapat membantu menjelaskan kurva penawaran agregat yang miring ke atas. Di sini kita memeriksa model yang sangat sederhana. Pertama-tama mempertimbangkan kepuasan penetapan harga masing-masing perusahaan dan kemudian menambahkan bersama keputusan banyak perusahaan untuk menjelaskan perilaku ekonomi secara keseluruhan. Pertimbangan keputusan penetapan harga dihadapi perusahaan tipikal. Harga P yang diinginkan perusahaan tergantung pada dua variabel makroekonomi. Yang pertama itu tingkat harga keseluruhan. Tingkat harga yang lebih tinggi menyiratkan bahwa biaya perusahaan lebih tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat harga keseluruhan, semakin banyak perusahaan ingin mengenakan biaya untuk produknya. Tingkat pendapatan agregat, tingkat pendapatan yang lebih tinggi
meningkatkan permintaan akan produk perusahaan karena biaya marginal meningkat pada tingkat produksi yang lebih tinggi. Semakin besar permintaan, semakin tinggi harga yang diinginkan perusahaan. Nah, kita lihat pada sebuah teori alternatif model informasi yang tidak sempurna. Penjelasan ini untuk kemiringan ke atas dari kurva penawaran agregat jangka pendek disebut model informasi tidak sempurna. Berbeda dengan model sebelumnya, model ini mengasumsikan bahwa pasar jelas, yaitu semua harga bebas, itu menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Dalam model kurva penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang berbeda karena kesalahan persepsi sementara tentang harga. Model informasi tidak sempurna ini mengasumsikan bahwa setiap pasokan dalam perekonomian menghasilkan satu barang dan mengkonsumsi banyak barang. Karena jumlah barang yang begitu besar, pemasok tidak dapat mengamati semua harga setiap saat. Mereka memantau dengan cermat harga dari apa yang mereka hasilkan, tetapi kurang memperhatikan harga semua barang yang mereka konsumsi. Karena informasi yang tidak sempurna, mereka terkadang mengacaukan perubahan tingkat harga secara keseluruhan. Perubahan harga relatif, kebingungan ini mempengaruhi keputusan tentang berapa banyak yang harus dipasok, dan ini mengarah pada hubungan positif antara tingkat harga output dalam jangka pendek. Nah, pertimbangkan keputusan yang dihadapi pemasok tunggal. Misalnya, karena petani memperoleh pendapatan dari menjual asparagus dan menggunakan pendapatan ini untuk membeli barang dan jasa, jumlah asparagus yang dia pilih untuk diproduksi tergantung pada harga asparagus yang relatif terhadap harga barang dan jasa. Dalam perekonomian, jika harga relatif asparagus tinggi, petani termotivasi untuk bekerja keras dan menghasilkan lebih banyak asparagus karena imbalannya besar. Jika harga relatif asparagus rendah, dia lebih suka menikmati lebih banyak waktu luang dan menghasilkan lebih sedikit asparagus. Sayangnya, ketika petani membuat keputusan produksinya, dia tidak mengetahui harga relatif asparagus. Sebagai produsen asparagus, memantau pasar asparagus yang cermat dan selalu mengetahui harga nominal asparagus, tetapi tidak tahu harga semua barang dalam perekonomian. Oleh karena itu, harus memperkirakan harga relatif asparagus menggunakan harga nominal asparagus dan ekspektasinya terhadap tingkat harga keseluruhan. Kita lihat di negara-negara dengan inflasi rata-rata yang rendah, kurva penawaran agregat jangka pendek itu relatif datar. Si permintaan agregat memiliki efek besar pada output dan hanya secara perlahan tercermin dalam harga. Negara-negara dengan inflasi tinggi memiliki kurva penawaran agregat yang pendek, yang curam. Dengan kata lain, inflasi yang tinggi tampaknya mengikis gesekan yang menyebabkan harga menjadi lengket. Perhatikan bahwa model harga kaku dapat menjelaskan temuan Lucas bahwa negara dengan permintaan agregat variabel memiliki kurva penawaran agregat yang curam. Jika tingkat harga sangat bervariasi, beberapa perusahaan akan berkomitmen untuk harga di muka. Oleh karena itu, kurva penawaran agregat akan curam. Coba lihat pada implikasi. Kita telah melihat dua model penawaran agregat dan ketidaksempurnaan pasar yang masing-masing digunakan untuk menjelaskan mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas. Satu model mengasumsikan harga bahwa beberapa barang bersifat lengket. Yang kedua mengasumsikan informasi tentang harga tidak sempurna. Perlu diingat bahwa kita perlu menerima satu model dan menolak yang lain. Dunia mungkin mengandung kedua ketidakpastian pasar.
serta beberapa yang lain. Dan semuanya dapat berkontribusi pada perilaku pasokan gerbong agregat jangka pendek. Nah, kedua model penawaran agregat berbeda dalam asumsi dan penekanannya, tetapi implikasinya terhadap output agregat serupa. Keduanya dapat diringkas dengan persamaan Y sama dengan Y ditambah A buka kurung P EP tutup kurung. Persamaan ini menyatakan bahwa penyimpangan output dari tingkat alami berhubungan dengan penyimpangan tingkat harga dari tingkat harga yang diharapkan. Jika tingkat harga lebih tinggi dari tingkat harga yang diharapkan, output melebihi tingkat alaminya. Jika tingkat harga lebih rendah dari tingkat harga yang diharapkan, output turun dari tingkat alaminya. Nah, kita coba lihat pada gambar 13.1, ekspektasi tertentu dan bahwa perubahan EP akan menggeser kurva. Ini akan menggeser kurva. Agregat jangka pendek, kurva penawaran output menyimpang dari alamnya tingkat Y jika tingkat harga P menyimpang dari tingkat harga yang diharapkan EP. Sekarang setelah kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penawaran agregat, mari kita kembangkan kembali penawaran agregat dan permintaan agregat. Ini nanti kita lihat pada gambar 13.2 menggunakan persamaan penawaran agregat untuk menunjukkan bagaimana perekonomian merespon kenaikan tak terduga dalam permintaan agregat yang disebabkan katakanlah ekspansi moneter yang tak terduga. Dalam jangka pendek, keseimbangan bergeser dari titik A ke titik B. Ini peningkatan permintaan agregat menaikkan tingkat harga aktual P1 ke P2. Karena orang tidak mengharapkan kenaikan tingkat harga ini, tingkat harga yang diharapkan tetap di EP2 dan output naik dari Y1 ke Y2 yang berada di atas tingkat alami Y. Dengan demikian, ekspansi tak terduga dalam permintaan agregat menyebabkan ekonomi meledak. Namun ledakan itu tidak berlangsung selamanya. Dalam jangka panjang, tingkat harga yang diharapkan naik untuk mengejar kenyataan menyebabkan kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke atas. Ketika tingkat harga yang diharapkan naik dari EP2 ke EP3, dari EP2 ini naik ke EP3, keseimbangan perekonomian bergerak dari titik B, ini bergerak dari titik B ke titik C. Tingkat harga aktual naik dari P2 ke P3 dan output turun dari Y2 ke Y3. Dengan kata lain, perekonomian kembali ke tingkat output alami dalam jangka panjang, tetapi pada tingkat harga yang jauh lebih tinggi. Analisis ini menunjukkan prinsip penting yang berlaku untuk kedua model penawaran agregat, netralitas moneter jangka panjang dan non-netralitas moneter jangka pendek sangat cocok. Non-netralitas jangka pendek diwakili di sini oleh pergerakan dari titik A ke titik B ke titik, dan netralitas moneter jangka panjang diwakili oleh pergerakan dari titik A ke titik C. Untuk mendamaikan efek jangka pendek dan jangka panjang dari penyesuaian ekspektasi tentang tingkat harga. Bagaimana pergeseran permintaan agregat menyebabkan fluktuasi jangka pendek? Perekonomian dimulai dalam keseimbangan jangka pendek. Ketika permintaan agregat meningkat secara tak terduga, tingkat harga naik dari P1 ke P2 karena tingkat harga P2 berada di tingkat harga yang diharapkan EP2. Output naik sementara di atas tingkat alami. Karena perekonomian bergerak sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek dari titik A ke titik B, dalam jangka panjang tingkat harga yang diharapkan
naik ke EP3 menyebabkan kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke atas. Kita masuk pada inflasi, pengangguran, dan kurva Philip. Dua tujuan pembuat kebijakan ekonomi adalah inflasi rendah dan pengangguran rendah. Tetapi seringkali tujuan ini bertentangan. Misalnya pembuat kebijakan menggunakan kebijakan moneter atau fiskal untuk memperluas permintaan agregat. Kebijakan ini akan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek ke titik output yang tingkat harga yang lebih tinggi. Perubahan dari titik A ke titik B. Output yang lebih tinggi berarti pengangguran yang lebih rendah. Karena perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja ketika mereka memproduksi lebih banyak. Tingkat harga yang lebih tinggi meningkat tingkat harga tahun sebelumnya, berarti inflasi yang lebih tinggi. Jadi ketika pembuat kebijakan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek, mereka mengurangi tingkat pengangguran dan menaikkan tingkat inflasi. Sebaliknya, ketika mereka mengontrak permintaan agregat dan menggerakkan perekonomian ke bawah kurva penawaran agregat jangka pendek, pengangguran meningkat dan inflasi turun. Pertukaran antara inflasi dan pengangguran ini yang disebut kurva Philip. Kurva Philip adalah cerminan dari kurva penawaran agregat jangka pendek. Ketika pembuat kebijakan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek, pengangguran dan inflasi bergerak masuk arah yang berlawanan. Kurva Philip adalah cara yang berguna untuk menyatakan penawaran agregat karena inflasi dan pengangguran merupakan ukuran kinerja ekonomi yang penting. Nah, kita lihat pada turunan kurva Philip dari kurva penawaran agregat. Kurva Philip dalam bentuk model menyatakan bahwa tingkat inflasi bergantung pada tingkat kekuatan inflasi yang diharapkan. Penyimpangan pengangguran dari tingkat alamiah disebut siklis pengangguran guncangan penawaran. Ketiga gaya tersebut dinyatakan dalam pengurangan, dan kita dapat mengubah persamaan ini menjadi hubungan kurva Philip antara inflasi dan persamaan kejutan penawaran P untuk mewakili peristiwa eksogen seperti perubahan harga minyak dunia yang mengubah tingkat harga dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek, di mana kita lihat persamaannya P sama dengan EP ditambah 1 per A dikali Y ditambah U. Selanjutnya, untuk beralih dari tingkat harga ke tingkat inflasi, kurangi tingkat harga tahun lalu PY dari kedua sisi persamaan untuk mendapatkan persamaan buka kurung P kali PY1 tutup kurung sama dengan buka kurung EP kali PY1 tutup kurung ditambah kurung 1 per A tutup kurung dikali Y tutup kurung U. Istilah pada EPPY1 adalah perbedaan antara tingkat harga yang diharapkan dan tingkat harga tahun lalu, yang merupakan inflasi yang diharapkan EP. Oleh karena itu, kita dapat mengganti PY1 dengan P kecil dan EP dikurang PY1 dengan EP untuk menunjukkan satu hal persamaan kurva Philip dan persamaan penawaran agregat jangka pendek pada dasarnya mewakili gagasan ekonomi makro yang sama. Secara khusus, kedua persamaan menunjukkan hubungan antara variabel real dan nominal yang menyebabkan dikotomi klasik atau pemisahan teoritis variabel real dan nominal dalam jangka pendek rusak. Menurut persamaan penawaran agregat jangka pendek, output terkait dengan pergerakan tak terduga di tingkat harga. Menurut persamaan kurva Philip, pengangguran terkait dengan pergerakan tak terduga dalam tingkat inflasi. Kurva penawaran agregat lebih nyaman ketika kita mempelajari output dan tingkat harga, sedangkan kurva Philip sebelum lebih nyaman ketika kita mempelajari pengangguran dan inflasi tetapi tidak
boleh melupakan fakta bahwa kurva Philip dan kurva penawaran agregat adalah dua sisi mata uang yang sama. Kita lihat pada ekspektasi adaptif dan inflasi. Agar kurva Philip berguna untuk menganalisis pilihan yang dihadapi pembuat kebijakan, kita perlu menentukan apa yang menentukan inflasi yang diharapkan. Asumsi sederhana dan sering masuk akal adalah bahwa orang membentuk ekspektasi inflasi mereka berdasarkan inflasi yang baru-baru ini diamati. Asumsi ini disebut ekspektasi adaptif. Misalnya, orang mengharapkan harga naik tahun ini pada tingkat harga yang sama seperti mereka melakukan tahun lalu. Maka inflasi yang diharapkan EP sama dengan inflasi tahun lalu, PY1, EP sama dengan PY1. Dalam hal ini, kita dapat menulis kurva Philip sebagai P sama dengan PY1, B buka kurung U kali UN tutup kurung ditambah U, yang menyatakan bahwa inflasi bergantung pada inflasi masa lalu. Pengangguran siklis dan guncangan penawaran. Ketika kurva Philip ditulis dalam bentuk ini, tingkat pengangguran alami kadang-kadang disebut tingkat pengangguran non-percepatan inflasi atau NAIRU. Sama dalam bentuk kurva Philip ini, PY1 menyiratkan bahwa inflasi memiliki inersia. Artinya seperti sebuah benda yang bergerak melalui ruang angkasa, inflasi terus berjalan kecuali ada sesuatu yang bertindak untuk menghentikannya. Khususnya jika pengangguran ada di NAIRU dan jika tidak ada guncangan pasokan, kenaikan tingkat harga yang berkelanjutan tidak mempercepat atau memperlambat. Inersia ini muncul karena inflasi masa lalu mempengaruhi ekspektasi inflasi masa depan dan karena ekspektasi ini mempengaruhi upah dan harga yang ditetapkan orang. Konsep inersia inflasi dengan baik ketika selama inflasi tinggi tahun 1970-an, dia menulis mengapa uang kita semakin tidak berharga. Mungkin hanya karena kita mengalami inflasi, karena kita mengharapkan inflasi, dan kita mengharapkan inflasi karena kita pernah mengalaminya. Dalam model penawaran agregat dan permintaan agregat, inersia inflasi ditafsirkan sebagai pergeseran ke atas yang terus-menerus, baik dalam kurva penawaran agregat maupun kurva permintaan agregat. Pertama, pertimbangkan penawaran agregat. Jika harga telah naik dengan cepat, orang akan mengharapkan mereka untuk terus naik dengan cepat karena posisi kurva penawaran agregat jangka pendek bergantung pada tingkat harga yang diharapkan. Kurva penawaran agregat jangka pendek akan bergeser ke atas dari waktu ke waktu. Ini akan terus bergeser ke atas sampai beberapa peristiwa seperti resesi atau kejutan pasokan mengubah inflasi, dengan demikian mengubah ekspektasi inflasi. Kurva permintaan agregat juga harus bergeser ke atas untuk mengkonfirmasi ekspektasi inflasi. Paling sering kenaikan permintaan agregat yang berkelanjutan disebabkan oleh pertumbuhan yang terus-menerus dalam jumlah uang beredar. Nah, kita lihat di sini ada dua penyebab naik dan turunnya inflasi. Suku kedua dan ketiga dalam persamaan kurva Philip menunjukkan dua kekuatan yang dapat mengubah laju inflasi. Suku kedua B buka kurung UN tutup kurung menunjukkan bahwa pengangguran siklis penyimpangan pengangguran dari tingkat alaminya memberikan tekanan ke atas atau ke bawah pada inflasi. Pengangguran yang rendah mendorong tingkat inflasi naik. Ini disebut inflasi tarikan permintaan, karena permintaan agregat yang tinggi bertanggung jawab atas jenis inflasi ini. Pengangguran yang tinggi membuat tingkat inflasi turun.
Parameter B mengukur seberapa responsif inflasi terhadap pengangguran siklis. Nah, suku ketiga U menunjukkan bahwa inflasi juga naik dan turun karena guncangan penawaran. Guncangan penawaran yang merugikan seperti kenaikan harga minyak dunia pada tahun 1970-an menyiratkan nilai U yang positif dan menyebabkan inflasi meningkat. Ini disebut inflasi dorongan biaya, karena guncangan penawaran yang merugikan biasanya merupakan peristiwa yang mendorong naiknya biaya produksi. Guncangan pasokan yang menguntungkan seperti kelebihan minyak yang menyebabkan jatuhnya harga minyak pada 1980-an membuat U negatif dan menyebabkan inflasi turun. Nah, pada sejarah makroekonomi Amerika Serikat menunjukkan dua penyebab perubahan tingkat inflasi yang kita jumpai dalam persamaan kurva Philip tahun 1960-an dan 1980-an menunjukkan dua sisi inflasi tarikan permintaan. Pada 1960-an, pengangguran yang rendah menarik inflasi ke atas, dan pada 1980-an pengangguran yang tinggi menurunkan inflasi. Kenaikan harga minyak pada tahun 1970-an menunjukkan efek dari inflasi dari dorongan biaya. Nah, kita lihat pada trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Pertimbangan opsi yang diberikan kurva Philip kepada pembuat kebijakan yang dapat memengaruhi permintaan agregat dengan kebijakan moneter atau fiskal. Setiap saat ekspektasi inflasi dan guncangan penawaran berada di luar kendali langsung pembuat kebijakan. Namun dengan mengubah permintaan agregat, pembuat kebijakan dapat mengubah output pengangguran dan inflasi. Pembuat kebijakan dapat memperluas permintaan agregat untuk menurunkan pengangguran dan meningkatkan inflasi, ataupun pembuat kebijakan dapat menekan permintaan agregat untuk meningkatkan pengangguran dan menurunkan inflasi. Gambar 13.4 memplot persamaan kurva Philip dan menunjukkan trade-off jangka pendek antara inflasi. Ini kita lihat pada gambar 13.4 ini memplot persamaan kurva Philip dan menunjukkan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ketika pengangguran berada pada tingkat alamiahnya, yaitu U sama dengan UN, inflasi bergantung pada inflasi yang diharapkan dan guncangan penawaran. P sama dengan EP. Parameter B menentukan kemiringan trade-off antara inflasi. Trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Di jangka pendek, inflasi dan pengangguran berhubungan negatif. Apapun suatu saat, pembuat kebijakan yang mengendalikan permintaan agregat dapat pilih kombinasi inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Ini kurva Philip. Dan dalam jangka pendek, untuk tingkat inflasi yang diharapkan, pembuat kebijakan dapat memanipulasi permintaan agregat untuk memilih kombinasi inflasi dan pengangguran pada kurva ini yang disebut kurva Philip jangka pendek. Perhatikan ini bahwa posisi kurva Philip jangka pendek pada gambar 13.5 menunjukkan bagaimana trade-off bergantung pada inflasi yang diharapkan, karena orang menyesuaikan ekspektasi inflasi mereka dari waktu ke waktu. Trade-off antara inflasi dan pengangguran hanya bertahan dalam jangka pendek. Itu pembuat kebijakan tidak dapat menjaga inflasi di atas inflasi yang diharapkan, dan dengan demikian pengangguran di bawah tingkat alaminya selamanya. Akhirnya harapan beradaptasi dengan berapapun tingkat inflasi yang telah dipilih oleh pembuat kebijakan. Dalam jangka panjang, dikotomi klasik berlaku. Pengangguran kembali ke tingkat alaminya dan tidak ada trade-off antara inflasi dan pengangguran. Pergeseran dalam jangka pendek, trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Tergantung pada inflasi yang diharapkan.
kurva lebih tinggi ketika inflasi yang diharapkan lebih tinggi. Nah, kita lihat pada disinflasi dan rasio pengorbanan. Kita dapat menggunakan rasio pengorbanan untuk memperkirakan berapa dan untuk berapa lama pengangguran harus meningkat untuk mengurangi inflasi. Jika mengurangi inflasi sebesar 1%, poin usia membutuhkan pengorbanan 5% dari PDB setahun. Mengurangi inflasi sebesar 4 poin persentase membutuhkan pengorbanan 20% dari PDB setahun. Setara dengan itu, pengurangan inflasi ini membutuhkan pengorbanan 10 poin persentase dari pengangguran siklus. Lihat pada harapan rasional dan kemungkinan disinflasi tanpa rasa sakit. Pendekatan alternatif adalah dengan mengasumsikan bahwa orang memiliki ekspektasi rasional. Artinya apa? Kita mungkin berasumsi bahwa orang secara optimal menggunakan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi tentang kebijakan pemerintah saat ini untuk meramalkan masa depan. Kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi inflasi. Inflasi yang diharapkan juga harus bergantung pada kebijakan moneter dan fiskal yang berlaku. Menurut dengan teori ekspektasi rasional, perubahan kebijakan moneter atau fiskal akan mengubah harapan dan evaluasi dari setiap perubahan kebijakan harus memasukkan efek ini pada harapan. Jika orang membentuk ekspektasi mereka secara rasional, maka inflasi mungkin memiliki kelembaman yang lebih kecil dari yang pertama kali muncul. Nah, pandangan ekspektasi rasional alternatif menyangkal bahwa ada momentum yang melekat pada proses inflasi saat ini. Jadi, inflasi tampaknya hanya memiliki momentum sendiri. Sebenarnya, kebijakan pemerintah jangka panjang untuk terus-menerus menjalankan defisit besar dan menciptakan uang dengan tingkat tinggi yang memberikan momentum pada tingkat inflasi. Implikasi daripada pandangan ini adalah bahwa inflasi dapat dihentikan jauh lebih cepat daripada yang ditunjukkan oleh para pendukung pandangan momentum, dan bahwa perkiraan mereka tentang lamanya waktu dan biaya untuk menghentikan inflasi dalam hal ini keliru. Nah, karena ekspektasi inflasi mempengaruhi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, sangat penting untuk memahami bagaimana orang membentuk harapan. Sejauh ini kita telah mengasumsikan bahwa inflasi yang diharapkan bergantung pada inflasi yang diamati baru-baru ini. Meskipun asumsi ekspektasi adaptif ini adalah masuk akal, mungkin terlalu sederhana untuk diterapkan dalam semua keadaan. Histeresis dan tantangan untuk hipotesis tingkat alami. Histeresis tetap menjadi teori kontroversial. Kenapa? Beberapa ekonom percaya bahwa teori tersebut membantu menjelaskan pengangguran yang terus-menerus tinggi di Eropa. Karena kenaikan di Eropa pengangguran dimulai pada awal 1980-an. Bertetapan dengan disinflasi tetapi berlanjut setelah inflasi stabil. Selain itu, peningkatan pengangguran cenderung lebih besar untuk negara yang mengalami diskusi tentang biaya disinflasi dan memang seluruh diskusi tentang fluktuasi ekonomi berdasarkan pada asumsi yang disebut hipotesis tingkat alamiah. Hipotesis ini dirangkum dalam pernyataan begini. Fluktuasi permintaan agregat ini mempengaruhi output dan kesempatan kerja hanya dalam jangka pendek. Di jangka panjang, perekonomian kembali ke tingkat output, lapangan pekerjaan, dan pengangguran yang digambarkan oleh model klasik. Nah, hipotesis tingkat alami mungkin ahli ekonomi makro untuk belajar secara terpisah perkembangan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Ini adalah salah satu ekspresi dari dikotomi klasik. Nah, kita lihat pada pengangguran inflasi terbesar seperti Irlandia, Italia, dan Spanyol. Namun ada resesi dapat memiliki efek permanen jika mengubah orang-orang yang menjadi pengangguran cenderung lebih besar untuk negara-negara yang mengalami
Cara lain di mana resesi dapat mempengaruhi perekonomian secara permanen adalah dengan mengubah proses yang menentukan upah. Mereka yang menjadi pengangguran mungkin kehilangan pengaruh mereka pada proses penetapan upah. Pengangguran dikotomi klasik pekerja dapat kehilangan status mereka sebagai anggota serikat. Misalnya secara lebih umum, beberapa orang dalam hal proses penetapan upah menjadi orang luar jika mungkin lebih menonjol di beberapa negara daripada di negara lain. Penjelasan lain tentang negara-negara Eropa dengan tingkat pengangguran tinggi yang dibahas pada bab sebelumnya hanya memberikan sedikit hipotesis tingkat alami memungkinkan ahli ekonomi makro untuk belajar secara terpisah perkembangan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Ini adalah salah satu ekspresi dari terhadap pekerjaan dan mengurangi keinginannya untuk mencari pekerjaan. Dalam kedua kasus tersebut, resesi secara permanen menghambat proses pencarian kerja dan meningkatkan jumlah pengangguran friksional. Masih belum ada konsensus tentang apakah fenomena histeresis itu signifikan atau mengapa mungkin lebih menonjol di beberapa negara daripada di negara lain. Nah, kita masuk pada tahap terakhir yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan kita mulai dari membahas dua model penawaran agregat yang masing-masing berfokus pada alasan yang berbeda. Mengapa dalam jangka pendek output naik di atas tingkat alaminya ketika tingkat harga naik di atas tingkat yang diharapkan orang. Kedua model menjelaskan mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas dan keduanya menghasilkan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Cara mudah untuk mengekspresikan dan menganalisis trade-off itu adalah dengan persamaan kurva Philip, yang menurutnya inflasi bergantung pada inflasi yang diharapkan, pengangguran siklis, dan guncangan penawaran. Perlu diingat bahwa tidak semua ekonom mendukung semua ide yang dibahas di sini. Ada ketidaksepakatan yang meluas, misalnya tentang kepentingan praktis dan ekspektasi rasional dan relevansi histeresis. Jika Anda merasa sulit untuk menyatukan semua bagian, Anda tidak sendiri. Studi tentang penawaran agregat tetap menjadi salah satu bidang penelitian yang paling tidak pasti dan karena itu salah satu yang paling menarik dalam ekonomi makro. Nah, sekian, terima kasih. Sebelumnya, adapun sedikit ringkasan dua teori penawaran agregat, harga lengket, dan model informasi yang tidak sempurna. Ringkasan kedua itu para ekonom sering mengungkapkan penawaran agregat dalam satu hubungan yang disebut kurva Philip. Dan ketiga, jika inflasi yang diharapkan bergantung pada inflasi yang diamati baru-baru ini. Nah, yang terakhir keempat ringkasannya itu sebagian besar ekonom menerima hipotesis tingkat alami yang menurutnya fluktuasi permintaan agregat hanya memiliki efek jangka pendek pada output dan pengangguran. Namun beberapa ekonom telah menyarankan cara di mana resesi dapat meninggalkan bekas luka permanen pada perekonomian yang meningkatkan tingkat pengangguran alami. Nah, terima kasih dan semoga ini dapat membantu kawan-kawan dalam pemahaman materi pasokan agregat dan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Mungkin satu-satunya hubungan makroekonomi yang paling penting adalah kurva Philip. Dan itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.